Fitriyanti dan Suci Ramadhani. Kami akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di bidang ekonomi. Pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Fitriyanti dengan NIM 23329128. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mencakup nilai-nilai dasar yang dapat memberikan arah dalam pengembangan berbagai bidang, termasuk ilmu ekonomi. Beberapa data dan fakta yang relevan mengenai materi Pancasila dalam konteks pengembangan ilmu ekonomi antara lain: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, yaitu pemberdayaan ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai agama dan moral, dan pengembangan usaha ekonomi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. 2. Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana pembangunan ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan dan keadilan sosial, beserta ilmu implementasi prinsip-prinsipnya. Ketiga yaitu persatuan Indonesia, pengembangan ekonomi yang bersifat inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia, serta dapat berkolaborasi untuk mencapai kemajuan bersama. Selanjutnya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi, dan prinsip demokrasi dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta kebijakan redistribusi kekayaan dan peluang ekonomi. Penerapan Pancasila dalam ilmu ekonomi mencerminkan komitmen untuk mengembangkan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menghormati nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, saya Zikra Nugrah akan menyebutkan materi yang kedua, yaitu contoh penerapan ekonomi Pancasila. Contoh yang pertama yaitu koperasi. Koperasi adalah salah satu bentuk penerapan Pancasila yang mampu meningkatkan perekonomian suatu institusi. Koperasi adalah bentuk usaha kolektif yang memiliki asas kekeluargaan. Seluruh bentuk pengelolaan dan distribusi kekayaan di dalamnya dikendalikan oleh seluruh anggota sehingga bisa menghindari kesenjangan ekonomi antar individu. Namun, saat ini popularitas ekonomi sudah semakin surut. Kondisi ini bisa dilihat dari banyaknya bentuk koperasi di Indonesia yang hanya tinggal papan namanya saja. Contoh yang kedua yaitu BUMN. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara menunjukkan adanya peran serta negara dalam hal mengelola perekonomian dalam berbagai bidang. Ketika BUMN mengalami kondisi privatisasi, maka hal ini bisa dipandang sebagai indikasi adanya kekurangan peran serta negara dalam hal mengelola perekonomian. Contoh yang ketiga yaitu serikat buruh. Serikat buruh adalah suatu bentuk gerakan kolektif yang dilakukan oleh kelas pekerja. Adanya relasi antar para pekerja dan investor yang rentan dieksploitasi bisa ditekan atau diminimalisir lewat serikat buruh. Adanya serikat buruh yang kuat memiliki posisi tawar yang kuat pula di mata para investor. Selain itu, kesenjangan pendapatan yang terjadi antar buruh dan pengusaha termasuk tim manajerial perusahaan bisa diminimalisir jika serikat buruh mempunyai posisi yang kuat. Jadi, ekonomi Pancasila lebih mengutamakan adanya kemakmuran bersama, bukan kemakmuran yang hanya bisa dinikmati oleh sekelompok elit. Perkenalkan, nama saya Fitri Juli Andini dengan NIM 23329127. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem ekonomi Pancasila. Penerapan Pancasila di bidang ekonomi yaitu dengan menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang menekankan pada harmoni dalam mekanisme harga dan sosial. Ekonomi menurut Pancasila berdasarkan asas kebersamaan, kekeluargaan. Artinya yaitu, walaupun terjadi persaingan namun tetap dalam tujuan bersama sehingga tidak ada terjadinya persaingan bebas yang saling mematikan. Dengan demikian, pencarian ekonomi di Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak melakukan persaingan bebas, meskipun dari mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan menjanjikan. Hal tersebut dilakukan karena pengamalan dalam bidang ekonomi harus berdasarkan kekeluargaan, jadi interaksi antara pelaku ekonomi sama-sama menguntungkan dan tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Menurut Mubiarto, sistem ekonomi Pancasila merupakan aturan main kehidupan ekonomi atau hubungan antara pelaku yang didasarkan pada etika atau moral. Pancasila mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ciri-ciri ekonomi Pancasila menurut Mubiarto
Yang pertama yaitu pengembangan korupsi dalam penggunaan insentif sosial dan moral. Yang kedua, komitmen pada upaya pemerataan. Yang ketiga yaitu kebijakan dalam ekonomi nasional. Yang keempat, keseimbangan antara perencanaan yang terpusat. Yang kelima, pelaksanaan secara terdesentralisasi. Jadi, sistem ekonomi Pancasila ialah keseluruhan lembaga ekonomi yang dilaksanakan atau yang dipengaruhi oleh bangsa Indonesia mencapai cita-cita yang telah ditetapkan. Perkenalkan, nama saya Agus Kurniawan dengan NIM 23329116. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang urgensi dan esensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di bidang ekonomi. Sebagai pembangunan nasional dalam bidang ekonomi memiliki maksud bahwa setiap pengembangan ekonomi negara harus mendasarkan pada moralitas sila-sila Pancasila, yaitu dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang humanistik dan bertujuan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia atau perusahaan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional harus mengimplementasikan ekonomi kerakyatan yang merupakan wujud dari ekonomi Pancasila sebagai dasar dari sistem ekonomi di Indonesia, yaitu dengan cara bekerjasama secara aktif dengan sebanyak-banyaknya pelaku UKM dan warga Indonesia. Pancasila sebagai pengembangan ilmu ekonomi merupakan sebuah cara untuk memberi landasan moral terhadap sistem ekonomi yang ditetapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di bidang ekonomi memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan asas kebersamaan dan kesejahteraan antara masyarakat Indonesia. Namun, perekonomian di Indonesia masih memiliki permasalahan seperti adanya pengangguran, kemiskinan, inflasi, dan juga hutang. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran pada Februari 2023 mencapai 7,99 juta orang. Jadi, diperlukannya nilai-nilai Pancasila dalam menciptakan kesejahteraan perekonomian rakyat dan bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih.